Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji yang terdahulu, yakni ayun. Ada kalanya mudhof ilaihnya ayun adalah perkara yang tidak berakal. 5 la yaqil. Dan ada kalanya yang 5 yaqil, masuk kepada orang yang berakal. Wa fi qaulika, lan ing dalem ucapan ira, pengucap endi ai wa fi qaulika, lan ing dalem ucapan ira, pengucap endi ayat dawabi tarkab arkab. Ngaji yang kemarin adalah 5 yaqilu, masuk kepada orang yang berakal. Hari ini untuk 5 la yaqilu, masuk kepada perkara yang tidak berakal. Contohnya yang tidak berakal adalah ayat jawabi tarkab arkab. Ayat dawabi tarkab arkab. Sebelum saya memberi makna ayat dawabi tarkab arkab, maka harus diketahui ayun
lebih dahulu. Ayya, ayun. Ayun ini ada tanwinnya. Ayun ada tanwinnya. Salah satu daripada tandanya kalimah isim adalah adanya tanwin. Dan tanwin di sini hilang karena dimudhofkan. Karena diidhofahkan. Diidhofahkan kemana? Ke lafal ad-dawabi. Yang namanya idhofah itu adalah kullu kalimatain nazala sanihima manzilata tanwini mimma qablaha. Artinya setiap dua kalimat. Ini kalimat yang pertama, ayun. Ad-dawabi kalimat yang kedua. Kullu kalimata ini setiap dua kalimat. Nazala sanihima manzilat tanwini mimma qabla. Lafal yang kedua berarti lafal ad-dawabi. Ini menempati tempatnya tanwin. Tanwinnya lafal yang awal. Jadi ayun itu punya tanwin. Nah, tempatnya tanwin ini ditempati lafal ad-dawabi. Karena tempatnya ditempati oleh lafal yang kedua, maka tanwinnya hilang. Kenapa hilang? Karena ditempati oleh lafal yang kedua. Itu namanya idhofah kullu kalimatain. 1, 2. Nazala manggon opo sanihima. Lafal yang kedua. Manzilat tanwini menempati tempatnya tanwin. Manzilat tanwini, maka tanwin lafal yang kedua menempati tempatnya tanwin. Inilah kullu kalimatain nazala sanihima manzilat tanwini mimma qablaha. Jadi aslinya adalah ayun lid-dawabi. Wa ilaluhu ayud dawabi ayat dawabi itu terserah. Ini dibaca ayuka, dibaca ayaka, dibaca ayika, tergantung amilnya.
Ayud dawabi asluhu ayun lid dawabi. Kalau dielal begitu. Wa ilaluhu difatit tanwin ilatil idhofah. Walamu litakhfif. Dibuang lamnya karena litakhfif. Fasara ayud dawab. Sudah. Nah, melihat ayud dawab terkib idhofah ini, maka benar dikatakan bahwasanya ayun menjazmkan fi'il mudhari' itu diletakkan pada sesuatu. Ada lafaz ad-dawab ditaruh ayun. Ini namanya maudhu'un li syai'in. Nah, syaratnya ayun untuk menjazmkan fi'il mudhari' adanya sesuatu ini harus dari jenisnya ayun. Artinya antara mudhof dan mudhof ilaih itu harus sejenis. Jenis itu satu macam. Jadi kalau tidak satu jenis nanti maknanya repot. Karena ayun ini maknanya apa? Dia memang mempunyai makna pada dirinya sendiri, tapi tepatnya dia dikasih makna apa itu tergantung kepada mudhof ilaih. Karena antara hubungannya mudhof ilaih dengan mudhofnya ini ada hubungan jenis. Maka disitulah dikatakan ayun wa huwa maudhu'un li syai'in. Ayun itu diletakkan pada sesuatu. Sifat syai'. Mana syai'? Ad-dawab. Sifat syai' yakunu ono opo ad-dawab iku min jinsima. Jenisnya perkara. Yudhofu kang den mudhofake opo ayun ilaihi marang. Jenis daripada apa yang dimudhofi. Artinya kalau dawab ini binatang melata, cara Jawane, cara basa kitabe rumangkang. Nah, binatang yang melata. Jadi binatang itu macam-macam. Ada yang perjalanannya melata, ada yang merayap, ada yang terbang. Ayat jawab binatang yang melata, rumangkang. Yang namanya hewan yang melata ini, waktu itu ya unta, misalkan kuda, khimar. Nah, kalau binatang melata, jawab itu apa? Jadi kita nggak ngarang. Yang namanya jawab
adalah termasuk 5 layak keliru. Perkara yang tidak berakal. Kalau yang berakal itu namanya siapa? Kamu siapa? Saya Zaid. Saya Umar. Nah, Zaid Umar adalah manusia yang berakal, maka pertanyaannya di situ adalah siapa? Kalau untuk yang tidak berakal, berarti siapa? Berarti apa? Itu siapa? Zaid, Umar, Bakar. Nah, itu siapa? Itu siapa? Kambing. Itu siapa? Kuda. Kan tentu tidak. Karena dia tidak berakal, maka tidak siapa, melainkan apa. Iku opo? Jaran. Iku opo? Wedhus. Iku opo? Kucing. Nah, opo itu adalah tidak berakal. Nah, di situ artinya yakunu min jinsi mayudhofu ilaih, ini adalah antaranya mudhof dengan mudhof ilaih ini adalah jenisnya. Kalau jenisnya adalah ma layaqilu, ayun maknanya apa? Kalau ma yaqilu, ayun maknanya apa? Maka Mbah Musonif memberi makna, memberi ta'rif maudhu'un li syai'in yakunu min jinsi ma yudhafu ilaih, dikarenakan ayun ini kadang-kadang masuk kepada ma yaqil, kadang-kadang masuk kepada ma yaqilu, ma la yaqilu, kadang-kadang masuk kepada ma yaqilu, kadang-kadang masuk pada dzaraf zaman, kadang-kadang masuk pada dzaraf makan, kadang-kadang masuk kepada masdar. Dan kadang-kadang ayun itu sendiri tanwinnya adalah tanwin iwad. Yang menyimpan daripada mudhof ilaih mahdhuf. Nah, memang sepertinya Mas ngaji ayun kan gampang. Terus pokok asal ada ayun, ya maknane wis ing dalam di panggonan, ya, kayak gitu. Ing dalam dindinggon, padahal enggak begitu. Memberi makna ayun harus tepat. Bagaimana tepat? Harus tahu ayun intinya adalah maudhu'un li syai'in yakunu min jinsi ma yudhafu ilaih. Harus jenisnya antara mudhof dengan mudhof ilaih. Yudhafu kang den mudhofake apa ayun ilaihi marang ma. Nah, ma iku adalah min jinsi ma. Yang mana ma itu adalah jadi mudhof ilaih, yang mudhofnya adalah ayun. Yudhafu kang den mudhofake apa ayun ilaihi marang ma. Berarti antaranya ayun dengan jawab itu adalah idhofah mudhof dan mudhof ilaih yang harus jenis. Dan sehingga awal pertama ngaji, baik di Alfiyah, baik di Jurumiyah, baik di Imriti, salah-salahnya
itu selalu mengingatkan kalau yang ayun itu adalah kalimat isim, karena yang huruf itu adalah in dan irma, walaupun ada perselisihan. Nah, perselisihan saya nggak ulang lagi. Apakah irma itu isim? Apakah irma itu kalimat huruf? Perselisihan itu sudah keterangannya ada di irma. Kita yang mengikuti Imam Ibnu Malik bahwasanya selain daripada in dan irma adalah kalimat isim, in dan irma adalah kalimat huruf. Maka begitu penting sekali untuk sebelum memberi makna daripada lafal ad-dawab, tarkab, arkab, ini dipegang dulu. Kalau ayun ini adalah kalimat isim, kan begitu. Selalu saya ingatkan, karena kalau sudah ayun berlalu, maka keterangan juga berlalu. Sebelum berlalu, saya ingatkan terus biar tidak lupa. Ayun adalah kalimat isim. Kalau kalimat isim adalah dua kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin wad'an. Kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, tidak bersamaan dengan zaman. Artinya menunjukkan makna pada dirinya sendiri adalah dia sudah mempunyai makna tanpa bergantung dengan kalimat lain. Artinya punya makna sendiri, berarti ayun harus ditertib, mempunyai tertib sendiri. Nah, karena ayun mempunyai tertib sendiri, disinilah untuk mengetahui ayun apakah dibaca ayun, apakah dibaca ayan, apakah dibaca ayin. Nah, katanya kita lihat ayat jawabi, tarkab, arkab. Kalau ada ayat jawab, tarkab, arkab, misalnya jadi apa? Kita lihat rokiba yarkabu. Yarkabu pakai mukhotobnya tarkabu. Nunggang sopo siro. Naik siapa kamu? Kamu naik kalau bahasa Indonesia. Ingat-ingat, kalau bahasa Indonesia itu beda dengan bahasa Arab. Kalau sampean tahu ini, nanti memberi murodnya mudah. Kalau bahasa Arab itu fi'il, fa'il. Fi'ilnya dahulu, fa'ilnya belakangan. Koma zaitun, koma wis ngadeg sapa zaitun zaid. Sudah berdiri siapa Zaid. Itu kalau bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia, fa'ilnya didahulukan, Zaid sudah berdiri. Kalau bahasa Arab, sudah berdiri siapa Zaid. Kalau bahasa Indonesia, Zaid sudah berdiri. Tarkabu bakal nunggang sopo siro.
Tarkabu nunggang sapa sira. Nunggang naik apa? Berarti butuh maf'ul bih. Nah, kalau butuh maf'ul bih, ini ayun jadi maf'ul bihnya lafal tarkab. Jadi ayun karena jadi maf'ul bihnya lafal tarkab dibaca ing, dibaca ayah, nasab, paham ya? Karena ayah ini jadi maf'ul bihnya lafal tarkabu, maka ayun dibaca ayan maf'ul bih. Kalau maf'ul bih maknanya ing. Nah, maknanya ing. Ini tadi keterangannya. Tanwinnya mana ayun? Karena diidhofahkan kepada lafal ad-dawab, maka dibaca ayat dawab. Keterangannya ini. Jadi kenapa dibaca ayat dawabi semula ayun, ayan, kok sekarang dibaca ayan karena jadi maf'ul bih. Tanwinnya hilang karena diidhofahkan kepada lafal ad-dawab, jadi berbunyi ayat dawabi. Kalau sudah berbentuk, nah ini baru mas. Kalau sudah berbentuk ayat jawab, maka kita menengok siapa ayun. Karena sudah memenuhi syaratnya, ayun harus mudhof. Ayun harus diidhofahkan. Tidak ada ayun yang berdiri sendiri tanpa diidhofahkan. Ayun harus diidhofahkan. Ayun begitu tidak ada. Jadi ayun harus mudhof. Ini dicatat. Yang keterangannya mudhof adalah seperti apa? Mudhof tidak sembarang mudhof. Mudhof tidak sekedar mudhof, tapi mudhofnya harus maudhu'un li syai'in yakunu min jinsi ma yudhafu ilaihi. Nah, sesudah selesai tentang syaratnya maudhu'un li syai'in yakunu min jinsi ma yudhafu ilaihi, maka ayun menjadi amil jazm. Ayun harfu ismu jazmi. Tajzimul fi'laini. Al-awwalu fi'lu syartin, wasani jawabuhu wa jaza'u. Ayun ismu jazmin, isim yang menjazmkan dua fi'il. Mana tadi saya baca tarkabu karena belum saya terangkan. Lafal tarkabu begitu dimasuki ayat ayun yang sekarang jadi ayat jawabi, maka lafal tarkab ini adalah fi'il yang pertama, arkam adalah fi'il yang kedua. Lafal tarkabu adalah fi'il mudhari'.
Tarkabu itu fi'il mudhari. Ini kecil-kecil mas, tapi ada petilan yang memang penting sekali. Nah contohnya, tarkabu fi'il mudhari, oh gampang, sampai tahu kalau tarkabu itu fi'il mudhari. Rogi bayar. Tapi jangan hanya melihat itu fi'il mudhari. Ayo kita masuk. Namanya fi'il mudhari itu madalla ala hadasin wujida bizamana lil hali wal istiqbali wa qabilala. Fi'il mudhari itu adalah madalla ala hadasin. Kalimah yang menunjukkan mana pekerjaan. Tarkabu naik, numpak, nunggang. Itu adalah suatu pekerjaan. Naik kuda, naik mobil, ini pekerjaan. Itu namanya madalla ala hadasin. Kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan. Nah, pekerjaan itu wujida bizamana lil hali wal istiqbal. Ditemui zaman hal dan zaman istiqbal. Artinya dan zaman itu artinya bimana au istiqbal. Karena tidak mungkin satu fi'il zamannya langsung dua, nggak mungkin. Zaidun yadribu, Zaidun utawi Zaid iku yadribu lagi bakal mukul, nggak mungkin. Kalau sedang ya sedang, kalau akan ya akan, nggak mungkin zaman sekarang dengan zaman yang akan datang dikumpulkan menjadi satu zaman, satu waktu, itu nggak mungkin. Jadi harus memilih zaman halkah atau zaman istiqbal. Waqabila lam, dan bisa menerima lam dan seterusnya. Berarti lam lama, alam alama, lamul amri wa du'ai wa lafinai wa du'ai wa in wa ma wa man wa nama wa idma wa ayun. Berarti waqabila ayun, bisa menerima ayun. Apa zamannya tarkabu? Ini kan fi'il mudhari, kalimah yang menunjukkan mana pekerjaan. Zamannya apa? Zaman madhi tidak boleh, karena zaman madhi untuk fi'il madhi. Zamannya apa? Tarkabu. Zaman hal dan zaman istiqbal. Tidak mungkin kumpul. Ini orang banyak mencuri. Karena tidak tahu, maka zamannya dibuang. Ayo, jujur. Sekarang kita jujur. Ayat dawabi ing apa wae rumangka. Belum itu ya. Tarkabu, orang ngasih mana nunggang. Sopo siro, numpak sopo siro. Nah ini loh, pertanyaannya numpak itu zamannya apa? Lagi numpakkah? Bakal numpakkah? Kenapa saya tidak berpikir? Karena ini ada aturan. Ayun tazimul fi'laini mutlaqan al-awwalu fi'lu syartin wasani jawabuhu wa jaza'u. Ini fi'il jawab
ini fi'il jawab, akad ini fi'il jawab. Fi'il jawab itu adalah aksulan, kebalikan dari lam. Lam itu harfu qalbin. Yadribu dimasuki lam, ini zamannya kolak balik. Yang semula zamannya hal, zaman istiqbal, madalla ala hadasin wujida bi zamana hali wal istiqbal, ini harus berubah menjadi madi. Lam ini membalik zaman dari zaman hal atau zaman hal dibalik menjadi zaman madi wis. Bukan lam yadrib lagi mukul, tidak, salah. Lam yadrib bakal mukul, salah. Wis bakal mukul, wong bakal kok wis. Wis lagi mukul, wong wis kok lagi, enggak boleh. Wis sudah berlalu memukul. Nah, jawab apa aja? Jawabnya in, jawabnya ma, jawabnya man, jawabnya mahma, jawabnya irma, jawabnya ayun, jawabnya mata, jawabnya ayana, jawabnya aina, jawabnya ana. Ini adalah kebalikan dari lam. Kalau lam berubah zamannya kepada madi, kalau jawab ini zamannya hanya satu, yakni istiqbal. Zamannya harus istiqbal. Mongko bakal. Mongko bakal ini pokoknya apapun yang jadi jawab harus istiqbal. Paham? Zaman istiqbal tertentu istiqbal. Fi'ilnya mudhari tertentu istiqbal. Andaikan fi'ilnya madi harus istiqbal. Bukankah ayun tazimul fi'laini mutlaqon al awalu fi'lu satin wasani jawab wa jazau? Tazimul fi'laini mutlaqon, ayun boleh menjazmkan awal madi, sani madi. Nah, atau awal mudhari sani madi. Entah di sini madi, entah di sini mudhari. Yang penting kalau dia jadi jawab, dijazmkan fi'il yang kedua harus zamannya istiqbal. Maka dikatakan jawab adalah kebalikan daripada lam. Kalau lam membalik kepada zaman madi, kalau jawab membalik kepada zaman istiqbal. Kenapa membalik? Karena kalau dia fi'il madi harus menjadi istiqbal. Kalau dia zaman, kalau fi'il mudhari yang semula zaman hal atau istiqbal, dia menjadi hanya istiqbal. Maka pertanyaannya di sini, bagaimana yang fi'il syaratnya? Nah, fi'il syaratnya Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il syaratnya yang pasti tidak boleh istiqbal. Jadi tarkabu apabila kamu naik, arkabu
Ini belum saya baca jazm. Ini bilang syaratnya dulu. Apabila kamu naik, ini apabila kamu sudah naik, maka aku akan naik. Apabila kamu sedang naik, maka aku akan naik. Bebas. Yang penting di sini tidak zaman istiqbal. Terus kalau umpamanya tetap dipaksa istiqbal, apabila kamu akan naik, maka aku akan naik. Boleh. Tapi kalau akan naiknya itu 1 jam, maka 1 jam yang akan datang, aku pun akan naik. Kalau tidak sampai pemikirannya, ya sudah maju sama hal saja. Di sini hanya maju sama hal. Tapi kalau sampai kuat, ya berarti pikir aja, kalau kamu akan naik, aku juga akan naik. Akannya tidak mungkin bersamaan. Walaupun sama-sama zaman istiqbal, harus ada jarak. Karena yang namanya istiqbal harus di belakang daripada waktunya lah. Istiqbal daripada zamannya fi'il syarat. Berbicara masalah jazm tazimul fi'laini, maka Sidi di sini menjazmkan 2 fi'il. Ayat jawabi tarkab, arkab, rokiba yarkabu, tarkabu wakek mukhotob. Itu fi'il mudhari' shahih akhir, akhirnya tidak huruf ilat, itu namanya shahih akhir. Apabila shahih akhir, maka jazmnya memakai sukun, sehingga dibaca ayat jawab tarkab. Tazimul fi'laini di sini lafal arkab yang kedua, mana amil jazmnya? Amil jazmnya ya sama dengan ayun, karena ayun di sini menjazmkan 2 fi'il. Tarkab fi'il yang pertama ya dijazmkan, fi'il yang kedua juga dijazmkan, maka jazmnya berbunyi arkab. Arkab ini dijazmkan oleh ayun, dijazmkan yang kedua. Jazmnya ya pasti sama dengan jazmnya fi'il yang pertama, yakni memakai sukun. Kenapa memakai sukun? Karena fi'il mudhari' shahih akhir dan tidak bertemu dengan syai'un. Maka saya baca ayat jawabi tarkab arkab. Ayat jawabi tarkab arkab. Sekarang segi maknanya. Tadi sudah ayun tazimul ismu ayun ismu jazmin, isim ismu jazimin, isim yang menjazmkan. Yang kedua ayun adalah ismu syartin, atau yang pertama ayun ismu syartin tanzimu, atau ayun ismu jazimin tanzimu. Ayun ismu jazimin tanzimul fi'lan. Sekarang ayun ismu syartin. Jadi dikatakan ismu, maka jadi maf'ul bih. Dikatakan syarat, maka dia menjadi syarat. Nah, kalau syarat maka artinya opo?
Karena dia syarat maknanya opo wae, apa saja. Opo wae. Paham ya? Jadi kata-kata ismu dikatakan isim maka jadi maf'ul bih, keluarnya maknanya ing, itu dari ismu. Dari sartin kata-kata syarat itu opo wae, maka maknanya ayun adalah apa saja. Maka maknanya ayun adalah apa saja. Kalau untuk malaya kilu, untuk perkara yang tidak berakal. Kalau yang untuk berakal artinya maknanya ayun bukan apa saja, tapi siapa saja. Ini loh, makanya saya tulis di temanya cara membaca yang benar. Maknanya bukan ayat jawabi ing sapa wae yo salah. Ing kapan wae salah. Ing endi wae salah. Bisanya ya apa wae. Nah, apa wae itu makna syarat. Ing apa wae. Selesai mas, berhenti, tenang dulu, paham sampai di sini. Maknanya apa saja. Terus apabila, apakah di ayun? Bukan. Hati-hati. Ayat jawabi ing opo wae lamun, enggak begitu. Kata-kata apabila, lamun itu tidak dari ayat jawab. Salah. Ayat jawab itu maknanya ing opo wae titik. Nah, amalnya ayun adalah takzimul fi'laini al awalu fi'lu syartin. Yang pertama dinamakan isim syarat, dinamakan fi'il syarat. Ini namanya ismu syartin opo wae. Lafal yang kedua dinamakan opo lamun. Karena dia maknanya adalah fi'il syarat. Karena tarkabu dikatakan fi'il syarat. Sekali lagi, tarkabu ini ada al-awalu fi'lu syartin. Dinamakan fi'il syarat. Itu asarnya apa? Labete bekase dimaknani dinamakan fi'il syarat itu apa? Nah, sebagai tanda dan buktinya di sini lo dikasih makna lamun. Bahasa Indonesia nih apabila. Yang kecil-kecil begini ini loh. Orang malas ngaji begitu. Sikat saja. Pokoknya ayat jawab ing opo wae lamun. Lamun iku opo? Lamun iku nanti. Detail ini enggak mau. Disinilah saya ngaji. Untuk menerangkan secara detail, untuk menerangkan secara terperinci. Oh iki lho Mas, maknane daripada al-awalu fi'lu syartin iki lho. Lamun bahasa Indonesia nih apa? Wasani jawabuhu wa jazauhu.
dikatakan jawab dan jaza. Nah, dikatakan jawab, jaza, jawab. Jawab itu kan maudhu'un li muqabalatis sa'il, untuk membandingi daripada orang yang bertanya. Maka ayat jawab tarkab itu seperti orang yang bertanya, dikatakan syarat dan fi'il syarat, di sini dikatakan fi'il jawab. Sehingga didefinisikan yang namanya jawab adalah membandingi daripada ucapannya orang yang bertanya. Kalami sa'il limuqabalati kalami sa'il. Kan dulu sudah. Jadi yang namanya jawab itu adalah muqabalah li kalami sa'il, membandingi daripada ucapannya sa'il, itu makanya dijawab. Iki lho maknane mongko. Nah, ini maknanya mongko. Maka jawab jim itu jawab. Ndak kene apabila, di sini maka, di sini lamun, di sini mongko, di sini fi'il syarat, di sini fi'il jawab, karena di sini ada ismu syartin. Begitu detailnya. Nah, antara ayun dan jawab ini adalah maudhu'un li syai'in min jinsi ma yudhafu ilah. Harus satu jenis. Kalau di sini dawab rumangkang kendaraan, misalkan kalau orang sekarang dawab itu adalah Mercy, dawab adalah Toyota, dawab adalah Suzuki. Ayat dawabi, kamu naik apa saja, ya kan? Apa saja. Lah apa saja itu berarti yo malaya itu perkara yang tidak berlaku. Bagaimana caranya ngasih makna sekarang kalau sudah tahu? Ayat dawabi ing opo wae nunggak apa jenenge ing opo wae rumangkang. Ayat dawabi ing apa wae rumangkang. Tarkab lamun. Jadi putus kalau kasih mana. Ayat dawabi ing apa wae rumangkang. Tarkab lamun nunggang sapa sira yen mengkono keprijabe ayat jawab akad mongko nunggang sapa ingsun. Satu. Atau kamu mau baca yang caranya seperti ini. Ayat jawabi tarka boleh. Kalau tadi saya putus-putus. Ayat jawabi ing opo wae rumangkang putus, tarkab lamun nunggang sapa sira. Yang kedua, cara membacanya dilangsungkan semua. Ayat jawabi tarkab ing apa wae lamun nunggang sapa sira. Ini cara membaca. Ini saya ngaji seperti ini itu diajarkan sama Mbak Kiai saya, Mbak Hidul Muji. Nah, karena saya termasuk santri yang nakal, yang ceriwis, selalu memperhatikan hal yang semacam itu. Pesannya Mbak Hidul Muji, ngaji yo saiki, ora paham rapopo, sing penting apal. Hafalkan dulu. Karena memang anak-anak seusia saya dulu, usia 15, 16, mungkin kefahaman belum mampu. Tapi satu saat kamu akan paham dengan mendengarkan, merekam kefahaman saat itu, dan kamu hafal pada saat itu. Itu rahasia daripada Mbah Muji Ibrahim. Syukur di Fatihah itu. Nah, sudah cukup. Ini ayat jawab tarkab akad.
Sebaiknya besok kita teruskan lagi sampean mau ngaji. Ini kan ngaji enak toh mas. Berpikir satu. Sampai jangan bosan. Kalau saya bosan ya nggak ngaji, saya nggak ngaji. Ya kan? Sayang. Ayo ngaji. Kalau ngaji besok diteruskan yang wa fi qaulika ayya yaumin tasumu asumli zaman. Keterangannya beda lagi. Besok untuk ayun yang masuk kepada isim zaman. Terus selanjutnya pada isim makan. Beda keterangannya. Terus ada yang masuk kepada masdar. Ayyan naf'an Tarinayus kaya firiki ini masdar. Terus ada lagi di dalam Quran. Ini masdar. Insyaallah besok diteruskan lagi ngaji. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.